noken mama dalam rahim, noken mama. Saya aman dalam rahim, dalam noken rahim mama. Oh, dalam rahim noken mama. Hai good people, berjumpa kembali dengan saya Winona dalam program Noken Show. Nah, pada kesempatan ini dalam edisi memperingati hak asasi manusia yang jatuh setiap tanggal 10 Desember bertempat langsung di Patung Hati Kudus Yesus Bandara Merauke, saya akan mengajak good people untuk berbincang-bincang hangat dengan seorang pribadi yang sangat peduli terhadap isu-isu kemanusiaan yang disampaikan lewat musik dan tarian. Beliau seorang perempuan kelahiran Merauke berdarah Tanimbang. Saat ini dengan profesinya sebagai dosen, kemudian seniman, komposer, banyak sekali karya-karya yang sudah dilahirkan. Nah, good people, mari kita berkenalan lebih dekat lagi dengan Septina Layan yang sementara sedang berlibur di kota kelahiran Merauke. Tentunya perbincangan kita saat ini bisa menginspirasi terutama bagi Anda, anak-anak muda. Mari ikuti perbincangan kami. Hai, Dix, apa kabar? Aduh, senang sekali ya. Nona. Apa? Iya. Nona Weliken. Iya. Weliken. Sudah Iya. lama sekali ya, Kak? Lama sekali dan kita cuma bisa bertemu di media sosial ya. Oke, good people, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa inilah dia Septina Layan yang luar biasa sekali, terutama bagi Anda generasi muda yang ada di tanah Papua. Oke, saatnya kita akan berbincang-bincang nih. Oh ya, Kakak siap. Adik Septina ya. Iya. Saya panggil adik ya, biar selalu muda. Oke. Senang sekali pada kesempatan yang sangat baik ini langsung dari Patung Hati Kudus Yesus di seputar Bandara Merauke. Iya, benar. Kita bisa berbincang-bincang dengan seorang figur yang saya selalu menantikan kehadiran Septina kalau pulang libur ke Merauke. Dan ini kesempatan yang baik. Oke, good people, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan ikuti terus perbincangan bersama Septina Layan. Saya aman dalam rahim, dalam noken rahim ibu. Ini suaranya merdu sekali. Ya. Fasih sekali ya, Septina membaca not ya, Ya. dan sangat paham. Ya. Apakah itu yang menjadi dasar seorang seniman Ya. untuk bisa benar-benar memahami arti sebuah lagu yang dinyanyikan, yang dibawakan, bahkan yang diciptakan Ya. untuk menjadi sebuah karya musik yang sangat indah? Ya, jadi sebenarnya itu mempelajari secara ilmiah itu juga penting. Tetapi kalau untuk berkarya sebenarnya tidak perlu harus menjadi akademis ya.
kayak gitu. Tetapi bagi saya tuh itu menjadi lengkap ketika kita berkarya dan Ya. kita mengerti apa yang kita kerjakan. Siap. Nah ini ini baru dibuat nih. Ya ini tadi lagi duduk-duduk terus bikin Karena kita apa? mau janjian ada dalam program Noken Good People. Ya ini apa ya, amazing sekali ya Septina ya. Ada sebuah lagu yang sementara sedang digarap ya, Noken Rahim Ibu. Ya, Noken Rahim Ibu. Iya, ini sementara notasinya dan juga syairnya ini Syairnya. sekali jalan gitu ya. Sekali jalan. Oh iya. Kan banyak juga pemusik-pemusik bisa membuat lagu tetapi mungkin lewat program gitu Iya, ya. benar. Bedanya di mana nih sama kita langsung seperti ini? Ya sebenarnya bedanya tidak terlalu jauh ya. Kalau saya membuat sesuatu itu untuk jadi literasi itu harus sesuatu yang tertulis dengan jelas. Misalnya tidak hanya saya yang memainkan atau menyanyikan dan hanya sebatas audio, tetapi bisa sebagai tulisan yang bisa digunakan untuk siapapun yang menemukan tulisan itu kayak gitu. Jadi kalau menulis notasi dengan langsung menyanyi sebenarnya sama saja, tetapi ada perbedaan yang tadi saya bilang Kak. Kalau dengan sebuah notasi kita tidak hadir pun orang akan bisa ikut kayak gitu, dan karena dia udah ternyata udah ada arsip, ada notasinya kayak gitu. Iya. Sepertinya mudah sekali ya kalau melihat Septina nih Good People sambil duduk-duduk jadi inspirasi sebuah lagu Noken Rahim Ibu. Iya, benar. Saya jadi kok merasa tersanjung, apakah lagu ini dibuat khusus buat kami atau Ya. karena ada inspirasi tertentu Ya. Septina buat notasi dan syair Ya. Noken Rahim Ibu. Jadi karena kebetulan yang saya kerjakan tuh tidak sengaja bahwa selalu membawa isu tentang alam, isu tentang hak asasi manusia, ya. sosial dan lain-lain. Dan kemarin kan kita juga baru peringati Hari Noken gitu kan. Karena Hari Noken Noken kan juga dekat dengan Hari hak asasi Hak Asasi manusia ya. di Desember juga kan. Sebenarnya itu kan kenapa sih jadi Noken itu jadi sebuah hal yang harus masuk di dalam nominasi dunia gitu kan. Benar sekali, Karena ya. sebenarnya dulu Noken itu kan dibuat dengan bahan alam, Iya. hutan. Iya. Sekarang kan sudah banyak Noken yang dibuat dari bahan tidak asli. Kalau Sintetis, ya. ini asli tuh Kak, dari alam kulit ya. kayu. Tapi sekarang kan sudah banyak pakai benang. Nah, jadi selain kita memperingati hari Noken, sebenarnya Noken itu esensinya kita harus jaga alam. Ya, benar Jaga sekali. alam, menjaga tanaman yang menghasilkan tali-tali untuk dibuat menjadi Noken itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya tuh selalu terinspirasi dengan mama-mama di pegunungan. Ketika menjaga anak, mau bawa ke kebun, mau jalan ke pasar, sampai dijualan di pasar, selalu isi anak dalam Noken. Sehingga Noken itu seperti rahim Ya, benar kedua sekali. dari Iya, yang memberikan seorang rasa ibu. nyaman, perlindungan, Betul. ya, ada juga kekuatan di dalamnya ya. Iya. Oke, karena bentuk Noken yang seperti rahim ya, dia fleksibel ya. Betul, semakin besar Iya. isinya semakin fleksibel ya, melar. iya, Semakin melar. sama lah seperti gambaran rahim ibu ya. Betul. Oke, baik Good People, luar biasa. Dan ini nampaknya apa yang dibuat oleh Septina sementara tadi sambil menunggu ya. Iya, sambil menunggu. Ini jadi menginspirasi kami tim Noken Show ya. Iya, oke. Baik Good People, seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa figur seorang Septina Rosalina Layan, nama lengkapnya ya, adalah seniman musik juga pesuara komposer berbasis di tanah Papua. Nah, Septina lahir di Merauke dan berdarah Tanimbar. Ya, ia adalah anak bungsu dari 7 bersaudara dengan ayah Leo Antonius Layan dan ibu Wilhelmina Vanulene. Wilhelmina banget sama. Memang ya nama-nama Wilhelmina itu mengandung kehebatan. Betul. Iya kan ya? Oh iya, berarti luar biasa. Oke. Nah, ini kalau dirunut CV-nya panjang sekali. Dan Good People pasti juga sudah cukup familiar dengan figur Septina Rosalina Layan. Dan yang paling saya suka sekali dari beberapa karya yang cukup fenomenal ya dan terkenal itu yaitu Lament of Story ya. Ya. Planet Sebuah Lamen.
Ya, dan banyak karya-karya lain lagi yang luar biasa. Nah, baik, sebelum kita berbincang-bincang lebih banyak lagi tentang karya-karya yang dihasilkan, mungkin Septina juga bisa sedikit menceritakan sampai kenapa bisa ada di posisi saat ini ya, menjadi dosen, kemudian sementara juga sedang menyelesaikan studi S2 ya. Ini sebuah perjalanan yang tentunya sangat panjang, juga dalam tugas dan pelayanannya juga sebagai seorang ibu dari seorang anak. Tentunya ini mematahkan banyak mitos bahwa ketika seorang perempuan kalau sudah berumah tangga tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, disinilah figur seorang Septina bisa memberikan motivasi dan semangat terutama untuk Anda perempuan-perempuan muda. Tetap bersama kami. Rahim ibu, oh dalam rahim noken ibu. Kalau dilihat didengar untuk iramanya ini seperti mengandung makna tersendiri ya, artinya mendayu-dayu seperti ada sebuah pengharapan di dalam terhadap noken itu sendiri. Benar. Iya, tapi ngomong-ngomong sebelum kita ke lagu nih, jadi bikin saya agak merinding. Iya, jadi ingat ibu saya seperti itu ya. Oke, bisa diceritakan perjalanan sampai di titik ini. Ya, saya dulu punya mimpi besar untuk menjadi orang yang berguna dengan talenta yang Tuhan kasih. Dulu sempat selesai sekolah saya rasa ini kayaknya belum tepat untuk menuangkan semua talenta kayak gitu. Akhirnya saya putuskan untuk melanjutkan studi di Jogja, di ISI Jogja. Terus kebetulan saya ambil piano, terus ngambil penciptaan musik. Nah, dari situ saya mulai belajar menciptakan, dan terlebih sebenarnya dalam musik tuh ada dua konsep dalam penciptaan. Jadi penciptaan itu selalu bicara intramusikal. Intramusikal tuh seperti ini kakak, not-notnya ini loh, do, re, mi dan lain-lain, jarak nada dan pokoknya dalam bicara tentang teori musiknya. Tetapi ada yang namanya ekstra musikal. Ekstra musikal itu sesuatu yang di luar musik itu, tetapi dia berkaitan dengan intramusik. Jadi intramusik itu berkaitan dengan ekstra, ekstra berkaitan dengan intra. Nah, pada saat saya menciptakan, saya selalu ingat memori masa kecil nih. Memori masa kecil tentang bagaimana saya hidup, karena waktu itu bapak mama guru, terus mengajar di pedalaman sana sini. Jadi terus sempat ikut juga ke pedalaman. Tapi bapak mama tuh dulu datangnya langsung di Kaiwat, daerah Bovendigul, aku daerah-daerah sana, Kalimapi. Nah, tapi saya terakhir dengan bapak mama di Bukul. Tahun berapa tuh? Dulu saya kelas 1 SD, TK sih kelas 94 atau 95. Nah, ke Bukul. Dari situ saya mulai memori kecil-kecil tuh keluar, jadi bicara tentang alam. Terus saya selalu terinspirasi dari cendrawasih yang merupakan sebuah orang selalu bilang ikonnya Papua, simbol lambang, dan tapi dia juga dalam sisi lain dia seperti hampir punah di tempatnya sendiri. Nah, dari situ saya selalu bicara tentang alam, tentang lingkungan, tentang sesuatu yang saya rasa dari masa kecil, memori masa kecil. Terus saya mulai buat. Akhirnya di 2014 saya bikin karya dengan judul Ihin Sakil Somalai. Ihin itu sebenarnya bahasa Marin. Jadi dulu tuh
saya sempat ketemu mama Katarina Diken itu Iya. yang ada di Buti, terus mama mulai bantu saya untuk menerjemahkan nyanyian yang saya buat. Kemudian dari situ saya mulai fokus ke sana. Jadi kayak saya seperti ditarik untuk mencintai dan betul-betul harus saya harus bersuara dari mengembangkan talenta dan berguna dari sini kayak gitu. Akhirnya Ihin Sakil Somalai dulu tuh ada Yarut itu juga ratapan, jadi ada dua marin darat, maksudnya pantai dan kayak gitu-gitu. Jadi pemahaman terhadap filosofi ini pun itu, juga mendalam gitu. Iya, akhirnya saya belajar dari ekstra musikal itu Kak, Iya. karena keinginan saya untuk membuat karya dari musik itu. Jadi saya salah satu orang yang selalu bicara tentang ekstra musikal. Musik saya selalu bercerita. Ada juga musik yang tidak bercerita. Iya. Musik yang musik saja kayak gitu. Iya. Tapi kalau saya lebih cenderung ke musik yang bercerita. Nah, dari situ saya mau bikin karya. Dan hampir mulai dari 2014 saya tamat. Saya ke Jayapura, saya bikin tentang kababor. Kababor itu berlayar. Tapi itu pakai bahasa Biak. Oh, kababor bahasa Biak, saya sudah curiga di sini. Kababor itu bahasa Biak yang artinya berlayar. Nah, jadi di situ juga ada maknanya bahwa hidup itu seperti berlayar, kena badai, kenapa? Tapi kalau kita berdoa percaya, kita pasti sampai ke tujuan kayak gitu. Nah, dari situ mulailah semua karya yang saya kerjakan itu selalu bertolak dari memori masa kecil dan selalu berangkat dari ekstra musikal kayak gitu Kak. Dan akhirnya di tahun 2017 akhir ya, 2018 17 akhir masuk ke 18. Iya. Itu saya bertemu Mas Garin Nugroho Mas Garin Nugroho. Waktu itu Mas Garin ke Jayapura, kita tuh tidak sengaja, jadi saya merekomendasikan orang untuk ikut casting. Jadi Mas Garin meminta saya mencari teman-teman, dan waktu itu juga ada kakak yang teman-teman dosen membantu Mas Garin untuk mencari teman-teman untuk mengikuti casting yang Mas Garin buat untuk karyanya dia kayak gitu. Ujung-ujungnya terus Mas Garin minta saya untuk nyanyi kayak gitu. Nah, dari situ saya nyanyi dan saya banyak menjelaskan tentang banyak perbedaan yang seharusnya kita pahami. Jadi kenapa sih kok saya tidak, dulu saya anak band, suka ngeband kayak gitu kan, kok sekarang saya tidak ke situ, karena saya lebih cenderung ke art musiknya, ke musik seninya daripada entertainnya kayak gitu. Akhirnya saya bukan casting sebenarnya, cuma coba-coba saja. Mas Garin suruh nyanyi, Mas Garin bilang, lah saya cari tuh kayak begini. Blessing in disguise ya. Kayak gitu. Saya bilang, oh ya sudah Mas, tapi Mas mungkin bisa untuk pertimbangan, bisa lihat karya-karya saya. Akhirnya saya kasih karya-karya yang saya sudah pernah buat. Mas Garin bilang, ya udah, kayaknya kamu memang orang yang saya cari kayak gitu. Dan memang Mas Garin sudah cukup lama, sekitar 10 tahun ya, mutar-mutar cari orang yang tepat untuk berkarya, untuk buat karya lamennya dia, karena Mas Garin sudah ke Itali, sudah dengar langsung tentang lamentasi, terus ke Larantuka, ada budaya lamen juga di sana. Tapi akhirnya malah ketemu di Jayapura. Iya. Kayak gitu Kak. Oke, menarik sekali Panjang. ya Good People ya. Seringkali berkat itu datang secara tak terduga. Ya. Nah, tetapi ketika kita memiliki sesuatu yang berharga, pasti itu akan dicari oleh orang, dan itu seperti emas, layaknya Septina Rosalina Layang. Jangan kemana-mana, ikuti terus perbincangan kami.
Dalam rahim noken ibu, saya dalam rahim noken ibu, dalam rahim noken ibu. Nada-nadanya seperti di pementasan Ya, lamen ya. ya benar. Iya, seperti dia mendayu-dayu gitu. Itu tadi ya di awal seperti membawa satu pesan yang luar biasa. Ya. Nah, di pertunjukan lamen sendiri ini esensinya apa sih yang mau disampaikan, dan mungkin lamen itu sendiri apa? Ya, baik Kak. Ya, jadi seperti yang saya cerita tadi, dari 2014 itu saya seperti ditarik untuk membuat karya tentang lamen. Jadi lamen itu sebenarnya adalah ratapan. Ya, jadi lamen itu sebenarnya bahasa asing sih, lamentation, meratap, meratapi kayak gitu. Tetapi kalau dalam tradisi Papua itu ada banyak istilah. Iya. Kalau di Sentani orang bilang helahili. Helahili itu berarti ya seperti meratapan kayak gitu. Iya, iya. Nah, kalau yang tadi Yarut di Marin kayak gitu, Ihin tuh. Terus kalau di Iya. ada beberapa di Serui juga. Jadi hampir di setiap daerah ya, Ya, untuk membahasakan rintihan itu ratapan ya, tuh ada punya istilah istilah-istilahnya masing-masing, masing-masing gitu ya. kayak gitu. Oke. Tapi karena istilahnya banyak, akhirnya saya Jadi, menggunakan satu Satu lamen ya, itu untuk seperti lebih universal gitu universal ya. secara dunia malah. Iya. Nah, jadi ramen itu adalah ratapan. Pertanyaannya kenapa sih saya harus pakai ratapan kayak gitu? Ya, seperti itu tadi ya, dalam ini notasi lagu itu seperti mendayu-dayu, Ya. seperti memang sebuah ratapan ya. Sebuah ratapan. Nah, Jadi akhirnya karena saya selalu bicara mulai dari ekstra musikal, dari memori masa kecil, yang saya banyak melihat tentang sosial, masyarakat sosial di Papua, alam malam di Papua. Akhirnya saya membawa itu dalam karya ratapan. Nah, sampai saat ini pun karya pun hampir semua karya ratapan, karena bagi saya, menurut saya itu tidak ada konsep lain yang pas untuk saya menyuarakan itu kayak gitu. Jadi karena ratapan itu juga sebagai suatu tradisi yang ada di Papua, di Maluku juga ada, dan akhirnya karena saya punya darah Maluku, darah Tanimbar, dan lahir besar di Papua, akhirnya saya seperti masuk di dalam dua dimensi itu, Kak. iya, iya. Dua dimensi itu, akhirnya saya belajar tentang ratapan itu sendiri secara tradisi. Oh, ternyata secara tradisi itu ratapan itu seperti ini. Dan saya juga punya niat untuk mengembangkan tradisi. Nah, untuk mengembangkan tradisi, akhirnya juga menyuarakan yang ingin saya suarakan, akhirnya masuk ke dalam ratapan itu. Iya. Kenapa tidak balada? Karena itu Iya. barat sekali, Iya, menurut saya kayak gitu. Karena pop itu kan Iya. barat sekali, tapi saya ingin ke tradisinya, sehingga saya pakai tradisi ratapan Iya. itu. lamen. Berarti seperti pertunjukan lamen, Lamen planet iya, sebuah lamen tuh, planet sebuah ratapan seperti itu ya. Iya. Berarti Bumi itu ada ratapan. mengindikasikan ya bahwa Iya. bumi kita, planet kita ini seperti sedang dalam situasi merintih ya. Iya. Tapi itu pesan-pesan apa saja itu, selain mungkin Yes. isu lingkungan, kemanusiaan, sosial dan sebagainya itu dia terakomodir semua di situ. Iya, Di dia terakomodir planet semua situ. sebuah lamen. Karena sebenarnya bicara ratapan itu juga ada harapan. Ada Iya. harapan dan kebangkitan. Jadi saat saya nyanyi, saya dalam rahim ibu, dalam noken rahim ibu, bahwa saya tuh merindukan kembali seperti itu. Di rahim ibu Nah, yang mungkin yang hangat, damai, identik dengan iya, damai, kayak gitu. nyaman, ya, Tetapi penuh kehangatan. ada sebuah harapan bahwa saya bisa menciptakan itu di dunia yang di luar rahim ibu, tapi saya harus menciptakan seperti itu. Wah, filosofinya sangat mendalam sekali ya, good people ya, kalau dicerna. Jadi Kayak kita gitu, bisa terbawa bagaimana kita memaknai kehidupan Ya, ini ya, ya, sejatinya ya, seperti itu. Betul kakak. Mm-mm. Seperti itu.
Oke, di tengah-tengah karya yang dibuat, yang dihasilkan, bagaimana support dari keluarga sendiri? Oke. Ya itu yang seperti Kanona bilang, ada stereotip kalau kita sudah perempuan sudah menikah pasti tidak akan berkarya. Justru itu terbalik sebenarnya. Yang saya rasakan justru ketika saya punya rasa manusia, apalagi perempuan kalau sudah capek, aduh Tuhan, kayaknya saya cukup berkarya sampai sini kayak gitu. Tetapi suami justru bilang, kalau kok berhenti di sini maka saya yang kecewa. Dia malah ngomong kayak gitu. Saya bilang iya ya, berarti memang saya, jadi memang support keluarga itu besar sekali. Apalagi ketika saya selalu bicara tentang banyak hal dari yang terjadi seperti kemanusiaan, isu kemanusiaan, dan itu sudah setidaknya menjadi berkat bahwa mungkin dari karya saya mungkin tidak langsung semua berubah. Seperti saya dulu bikin karya sagu sawit, sagu versus sawit, siapa yang menang kan itu. Itu kan tanda tanya dalam kehidupan yang nyata gitu. Memang mungkin tidak bisa langsung merubah sesuatu secara serta-merta, tetapi secara signifikan langsung berubah. Tetapi setidaknya bisa memberikan sebuah orang bilang pesan kepada orang untuk melihat, oh iya ya, mungkin panas sekarang kita nggak tahu kalau itu karena sawit gitu. Iya kan, kita tidak tahu gitu. Perubahan iklim itu karena ada itu maksud saya. Dan sagu sebagai sesuatu yang endemik, sesuatu yang asli, otomatis dia akan tergeser ya, karena itu semuanya palem juga, tapi sesuatu yang asli dan sesuatu yang datang kayak gitu. Iya. Oke, itu support dari keluarga sangat mendukung sekali. Tetapi dari karya-karya yang telah dihasilkan, taruhlah salah satunya sagu versus sawit ya. Ini kan cukup mengandung isu yang agak sensitif ya. Nah, bagaimana mungkin respon atau komentar atau selama ini ya ketika itu dipentaskan dari pemerintah sendiri? Iya, saya waktu itu di Jayapura pentasnya waktu itu. Walaupun saya turun ke Muting, turun langsung ke lapangan, diskusi banyak tentang sagu itu sendiri dengan keadaan sawit yang saat ini terjadi. Sebenarnya saya juga bikin karya ini ya terinspirasi dari masa kecil itu kan kakak. Waktu di Bupul, pas kembali ke Bupul saya bilang, ini kenapa sawit banyak sekali. Dulu waktu kecil kan tidak ada toh. Nah seperti itu, rasa-rasa itu yang akhirnya saya bikin lagi, menyuarakan itu lagi. Saya bilang saya berharap bahwa orang yang dengar ini, oh iya ya, Papua itu bukan sesuatu yang selalu kita lihat alam indah, betul indah, tapi apakah tidak ada sesuatu yang di luar itu kayak gitu. Akhirnya saya juga ingin menyampaikan itu lewat karya. Sampai saat ini sebenarnya kalau dari pemerintah sih tidak ada yang terlalu berlebihan menurut saya. Banyak juga teman-teman seniman dan aktivis dari lingkungan yang justru mendukung, memberikan apresiasi, dan mereka berharap karya ini bisa menjadi sebuah dipentaskan di daerah-daerah sawit sebagai sebuah kayak Kak, kayak itu menyampaikan pesan juga bahwa kalau suatu waktu ada perusahaan itu dipertimbangkan lagi atau apa kayak gitu. Dan kalaupun sudah ada perusahaan itu harus kayak gimana kayak gitu. Sebenarnya pesan-pesan yang disampaikan secara lembut ya, artinya tidak frontal seperti itu. Mungkin dengan tujuan bisa sebenarnya menyentil juga tetapi tidak membuat orang tersinggung, justru terhibur. Tapi dalam pesan itu ketika seseorang peka itu harusnya menyadari bahwa ini menjadi refleksi juga. Oke, jangan kemana-mana, kita masih dalam Noken Rahim Ibu. Siap.
sementara ini Septina ke Merauke dalam rangka liburan sekaligus untuk menyusun tesis. Iya benar. Jadi Iya, jadi semua seimbang ya, artinya antara keluarga dan sekolah dan karya dan pekerjaan berjalan bersama-sama. Ya mungkin bisa disampaikan juga ya kepada good people sekalian terkait beasiswa yang boleh diterima oleh Septina yang sebelumnya juga mengajar di ISBI, ya, Institut Seni Budaya Indonesia Tanah di Tanah Papua. Iya, sudah berapa lama mengajar di ISBI sebagai dosen? 6 tahun. 6 tahun. Iya, 6 ya. tahun. Mengajar apa? Mata kuliah apa? Saya mengajar praktek, kemudian analisis musik, teori musik. Iya. Dan yang pasti betul ya kata Mas Garin ya, pasti sangat sulit mencari sosok seperti seorang Septina ya. Karena ini kembali juga tidak hanya dengan latar belakang akademik tetapi juga talenta ya, dan itu dikembangkan terus. Oke, sejauh menjadi dosen di ISBI, apakah Septina juga melihat banyak anak-anak muda yang punya talenta yang sama lah, paling tidak seperti Septina juga yang ke depan nanti mereka juga bisa melakukan hal-hal dahsyat dengan karya-karya juga yang luar biasa. Ya. Saya punya pengalaman di Jayapuran baru 6 tahun ya Kak, terhitung dari selesai Mainnya dulu. baru 6 tahun. Iya baru 6 tahun. Produktif banget. Baru 6 tahun, terus apa namanya? 95% itu semua anak-anak asli Papua yang sekolah di ISBI, dan itu banyak sekali dari daerah pegunungan, dari wilayah pokoknya Mipago, Lapago, wilayah gunung semua itu udah. Kemarin saya baru ajak satu adik perempuan yang saya ketemukan di MAPI waktu itu anak dari kakak Yulena Davrosa. Dia punya talenta yang luar biasa. Terus saya cerita sama mama, saya bilang kakak biar adik perempuan sekolah di ISBI. Iya. Nah, akhirnya kakak kesana dan saya melihat potensi anak Papua tuh besar sekali kakak. Potensi anak Papua tuh punya talenta yang luar biasa, punya bakat yang hebat-hebat. Cuma yang saya masih dalam pikiran saya tuh keputusan berkarya. Nah itu. Iya. Keputusan berkarya itu tidak semua orang mau gitu. Kenapa? Apakah berkaitan dengan berapa yang akan saya hasilkan? Bisa Seperti jadi, itu? bisa jadi. Iya. Ya, karena kalau kita bilang entertain, wah itu setiap hari kita dapat uang. Iya. Kita kan Iya. yang ngibur orang kayak gitu. Iya. Tapi kalau kita bicara keputusan berkarya di luar itu tuh memang betul-betul Kembali pada idealisme ya. idealisme kita Iya. kayak gitu. Dan idealisme itu ya identik dengan berarti ya benar-benar pure berkarya ya. Ya, makanya saya Kita selalu tidak bilang kerja mengharapkan spirit, sesuatu. Iya. kayak gitu. Oh iya. Oke. Tapi selama bersentuhan dengan mereka ya, kira-kira motivasi terbesar mereka untuk sekolah di ISBI itu yang Septina tahu seperti apa? Motivasinya tuh mereka ingin mengembangkan musik di daerah mereka sendiri. Kayak gitu. Jadi misalnya kalau dari Nabire, dong pulang dong bikin apa kayak gitu-gitu. Dan memang karena ISBI Tanah Papua lebih bicara tentang budaya Papua. Jadi kalau musik barat kalau bicara musik barat itu sebagai istilahnya untuk pengetahuan umum, tetapi kita lebih banyak ke tradisi kayak gitu. Iya. Dan motivasinya macam-macam. Salah satunya tentang itu ingin membangun musik Oke. tradisi di masing-masing wilayah. Ya. Nah, saat ini sementara sedang menyelesaikan tesis ya di Iya. kembali lagi di Institut Seni Indonesia. Jogja. Oke, Yogyakarta. Oke. Ambil tentang apa nih tesisnya? Ya, tesisnya ini tentang topiknya itu tentang ini sih Kak. Ini agak idealis juga. Orang selalu melihat musik itu dari kacamata barat. Jadi saya mengambil tentang salah satu nyanyian tradisi di MAPI, nyanyian Ep. Itu kan ada bunyi tinggi rendah toh? Iya. Seperti yang saya bilang nih, ada Iya. bunyi tinggi rendah. Tapi sebenarnya itu tidak serta-merta kita sebut itu nada. Gitu. Itu nada itu kan dari barat. Iya. Harmoni itu kan dari barat. Walaupun kita dengar tuh kayak ada bagi suara, tapi itu kan dari barat. Nah, yang ingin saya cari tahu apa yang sebenarnya orang tua pikirkan saat mereka menyanyi.
Iya. sehingga bisa keluar nada, bisa keluar seperti nada, seperti harmoni kayak gitu. Iya, benar sekali. Kalau kita Gitu. dengan musik-musik tradisional itu kan seperti ada sesuatu yang keluar dari hati Iya, ya. Itu iya. juga seperti lamen itu Iya, juga ya. iya. Seperti Kayak, dan saya memang fokus ke lamen, ke nyanyian ratapannya. Karena Iya. kalau di MAPI orang meninggal pasti ada yang nyanyi kayak gitu. Ada yang Nah, itu kan Nama lahir dari budaya ya. Artinya Iya. mereka mungkin tidak belajar tentang partitur, notasi dan sebagainya Betul. ya. Ya. Tetapi itu keluar dan itu kayak spontan Iya, ya, spontan. seperti mengungkapkan sesuatu gitu gitu. dengan Betul. nada seperti Dengan itu. nada, seperti nada akhirnya. Iya. Orang berorat bareng, seperti nada, seperti harmoni. Tapi sebenarnya bukan kan? Nah, itu yang Mau sementara- cari tahu. luar biasa. Mungkin ada tingkat-tingkat kesulitan tertentu. Wah, itu sebenarnya menurut saya itu penemuan sih, Kak. Oh, penemuan. Karena harus menemukan kenapa dan akhirnya memberikan, kalau ada istilah akan diberikan istilah. Tapi istilah app sendiri itu Istilah dari sana. dari sana. Ya. Iya. Itu nyanyian. Iya. Jadi sudah di tahap apa nih tesisnya? Tesisnya ini baru tahap proposal, dan kemarin baru ujian pra. Jadi di sana tujuannya ada pra, proposal, baru tesisnya. Iya. Tetapi saya yakin dan percaya seorang Septina Rosalina Layan itu pasti akan membuat itu perfect ya, karena ini menjadi referensi yang luar biasa Motivasinya juga, kan? itu kakak. Iya. Motivasinya sebenarnya dosennya bilang sebenarnya kamu tidak perlu harus meneliti itu kan, ini karena ini kan pendidikan kan, kamu bisa meneliti itu di luar setelah kuliah. Tapi kenapa sih? Ya itu motivasinya, Papua tuh kurang literatur, udah Betul itu aja. sekali. Karena kurang literatur, siapa lagi yang mau pergi penelitian Siapa yang lagi mau betul-betul peduli juga ya? Iya, dan siapa yang kita sebenarnya kalau hidup kita di kota kita bikin grup dan lain-lain, kita bisa hidup kan kak, bisa sekali gitu. Tapi ngapain kita harus kayak seperti mengabdikan hidup untuk sebuah hal-hal yang banyak orang tidak pikir kayak gitu. Upahnya besar di surga. Upahnya di surga. Jadi memang Iya. jadi memang motivasinya tuh literatur Papua sulit sekali, apalagi bicara tentang seninya. Oke, luar biasa sekali Septina. Oh ya, saya juga dapat bocoran ini terkait pementasan yang sudah dilakukan, karya-karya yang sudah dilakukan ya. Ada juga yang sampai mau dibawa ke Amerika tuh yang apa? Oh, itu yang sama Mas Garin. Sama Mas Gary. Ya, jadi Iya. kan kolaborator kita berkolaborasi sama Mas Garin. Itu nanti di bulan depan, tahun depan akan dalam prototype, kalau nggak salah prototype festival itu kita punya pentas yang di Osiatopa di Melbourne. Iya. Itu akan diputar karena masih corona, itu diputar di festival itu di Amerika. Dan kalau jadi ya kita tur seperti rencana tahun ini yang gagal kan. Oh ya, karena corona. pandemi Covid ya. Ya, benar. Oke, sampai di titik ini seberapa bangga Septina terhadap diri sendiri dan juga terhadap keluarga, terutama orang tua ya, yang secara spontanitas ya, karena pengalaman masa kecil ini dan di mana orang tua juga adalah guru yang mengabdi untuk Ya. pendidikan di Betul. Papua, terutama di Kabupaten Merauke. Ya, sebenarnya kalau bilang bangga, saya belum bangga kak. Saya bangga ketika anak-anak Papua yang berangkat. Sorry, malah nangis. Ya, it's okay, tidak masalah. Ini juga sebuah harapan kan, sebuah lamen juga kan. Ya, Jadi mungkin kenapa? harapan saya tuh anak-anak Papua yang harus betul membawa budaya mereka ke sana. Gitu. Dan saya ini sebenarnya cuma sebagai motivasi untuk orang lain saja bisa gitu. Orang lain yang ke Papua, yang belajar budaya Papua saja bisa. Terus saya yang rambut keriting hitam ini, yang punya tanah kok nggak bisa gitu. Sorry Kado, kalau belajar bicara harapan itu besar sekali ke situ, dan kebanggaan itu akan betul-betul saya bangga kalau anak-anak Papua betul yang keliling dunia membawa sebuah peradaban kebudayaannya, peradaban keseniannya yang luar biasa indah dan kaya itu ke kancah dunia, ke negara yang kita sudah pergi gitu loh. Dan makanya setiap saya ke kampung, saya selalu bicara ke orang tua bahwa kita dari seni kita bisa hidup gitu loh. Dan seni itu bisa menghidupi. Dan seni itu di awal mungkin lamen itu, kalau saya bicara lamen itu sejarah peradaban sebelum Tuhan lahir itu sudah ada ratapan di situ. Dan bahwa
ratapan itu memberikan harapan sehingga sang penebus datang kan. Kalau tidak ada ratapan tidak akan ada penebus datang. Artinya ketika nyanyian ratapan itu dilantunkan, ada harapan bahwa anak-anak Papua itu harus bangkit dan berkarya kayak gitu. Itu bangganya. Sebuah lamen yang luar biasa sekali dan sangat menyentuh sekali Good People. Saya pun merasa sangat-sangat terharu sekali ya. Artinya bukan apa yang menjadi satu kebanggaan, tetapi sebuah spirit yang ingin disampaikan bahwa kebanggaan seorang Septina Rosalina Layan itu adalah ketika anak-anak Papua sendiri berdiri untuk tanahnya dan menyampaikan pesan-pesan. Tetap bersama kami. Good night. Good People, di penghujung perbincangan kita yang sangat menyentuh sekali, kita juga mau dengarkan apa yang menjadi sebuah kerinduan berupa pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh seorang Septina Rosalina Layan. Ya, terima kasih Kak Winona yang sudah memberikan kesempatan sebenarnya untuk saya boleh berbagi apa yang selama ini saya kerjakan, dan sebenarnya yang saya kerjakan ini sebenarnya sebagai contoh ya. Ketika saya bilang ayo berkarya, saya sudah berkarya duluan. Jadi yang saya bilang ayo berkarya itu saya sudah pernah buktikan bahwa saya sudah berkarya. Sehingga saya berharap anak-anak Papua yang betul-betul memiliki semangat dan talenta dalam bidang seni, jangan pernah berhenti untuk berkarya kayak gitu. Dan harapan saya semakin banyak anak-anak Papua yang mau maju, berkarya, mau maju, dan terutama mau belajar dari segala kekurangan. Kita semua tuh memang kurang, tapi kalau kita mau untuk belajar, pasti Tuhan akan tambahkan kita kekurangan. Dan kalau kita belajar, berkat itu pasti akan datang, kesempatan itu akan datang, dan kita pasti akan mencapai titik di mana yang kita tidak pernah pikirkan. Sehingga ke depan semakin banyak anak-anak Papua berkarya untuk tanah Papua dan menyuarakan sesuatu yang dekat dengan kita, menyuarakan sesuatu yang betul-betul terjadi di lingkungan kita, dan jangan takut. Itu aja. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak ya Septina. Terima kasih, Terus berkarya menjadi berkat bagi tanah Papua, Amin. bagi generasi muda Papua, untuk semakin terus mencintai tanah Papua. Karena lewat karya-karya inilah kita punya kontribusi yang besar untuk bangsa dan negara. Ya. Oke, di momen memperingati Hari Noken tanggal 4 Desember, kemudian juga Hari Hak Asasi Manusia tanggal 10 Desember, dan juga Hari Ibu 22 Desember di tahun ini, tahun 2020. Oke, Good People, saya Winona bersama Septina Layan dalam program Noken Show. Kami undur diri, terus berkarya dan selalu semangat. Terima kasih. Terima kasih Kak Nona. Septina. Kita ini Ya. Saya diajak kita nyanyi. Oke. Saya aman. Ya, saya aman dalam rahim, dalam noken rahim